Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi pada kali ini, baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ananda Fitria, perwakilan dari kelompok 6 kajian drama 1. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang unsur-unsur naskah drama yang juga akan dibawakan oleh 4 teman saya, yaitu Sisti Damayanti, Yulian Iftanur Rahman, Verly Dwi Astuti, dan Aldimas Muhammad Arbi. Baik, mari kita simak bersama-sama. Pertama, unsur ekstrinsik, yaitu pengarang dan semesta sebagai sumber penciptaan. Kenyataan dan rekaan dalam karya drama sebagai fiksionalitas tidak terpisah secara mutlak, karena keduanya saling membutuhkan dan saling mengisi. Hubungan antara rekaan dan kenyataan di dalam karya-karya drama merupakan hubungan dialektika dan bertangga, yaitu bertingkat-tingkat. Nah, aspek utama dalam unsur ekstrinsik berkaitan dengan pemberian makna yang tertuang melalui bahasa. Sedangkan aspek penunjangnya yaitu segala upaya yang digunakan dalam memanfaatkan bahasa. Selanjutnya, realitas objektif atau kenyataan semesta di dalam kaitannya dengan pola kehidupan masyarakat akan ditemukan norma-norma, ideologi, tata nilai, konvensi-konvensi tertentu. Dan selanjutnya ada dalam pengarang. Pengarang sebagai manusia yang berkuasa atas karyanya dan dapat memperlakukan seperti apa tokoh-tokoh yang diinginkannya, latar yang disukainya, serta konflik kemanusiaan yang menurutnya baik gitu. Si pengarang ini yang memperlakukannya. Dan selanjutnya ada imajinasi. Imajinasi sebagai unsur penting yang dimiliki pengarang dan sifatnya itu individual. Setelah mendengarkan pemaparan terkait unsur ekstrinsik drama, kini saya akan memaparkan tentang unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama adalah unsur yang terkandung di dalam naskah drama. Unsur intrinsik drama memang dapat dikatakan kurang sempurna jika dibandingkan dengan karya fiksi lainnya. Dalam karya sastra lainnya, pikiran, perasaan, ide, dan konsep tokoh didapat dengan mudah oleh pembaca karena adanya pemaparan. Sedangkan dalam drama tidak ada pemaparan, kecuali jika para tokoh berbicara dan memaparkan sendiri secara langsung kepada pembaca maupun penonton. Ada beberapa unsur intrinsik di dalam drama. Yang pertama adalah tokoh, peran, dan karakter. Di dalam tokoh ada hal-hal yang melekat, antara lain adalah penamaan, peran, keadaan fisik, keadaan psikis, serta karakternya. Nama di dalam drama dapat menimbulkan persepsi atau resepsi tertentu. Setiap nama yang diberikan pengarang kepada tokoh akan menyebabkan imajinasi pembaca segera dihubungkan dengan pengetahuan tentang realitas yang pembaca miliki. Permasalahan gelar juga termasuk dalam aspek penamaan. Nama gelar, nama alias, atau nama olok-olokan dari tokoh akan membentuk sistem tertentu di dalam drama. Akibat sistem ini, nama tokoh dapat membatasi, mengikat, atau mempengaruhi ruang gerak dan perilaku, sikap, peran para tokoh dalam melakukan motif untuk membangun peristiwa, kejadian, serta konflik. Nama tokoh juga menunjukkan latar tertentu di dalam drama. Misalnya adalah nama Sutan Duano, Putri Ambonsori, atau Ajo Sidi, tentu akan memberikan warna latar Minangkabau, karena nama-nama tersebut merupakan ciri khas dari masyarakat etnis Minangkabau. Robert Scholes dan Elam merumuskan 6 kedudukan peran para tokoh dalam drama. Rumusan kategori tersebut yang pertama adalah peran lain. Peran ini dikategorikan sebagai pembawa ide atau disebut sebagai tokoh protagonis. Peran lain ini digambarkan memperjuangkan sesuatu, misalnya berupa kebenaran, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dalam memperjuangkan sesuatu hal tersebut, peran lain mendapat banyak hambatan dan rintangan. Yang kedua adalah peran Mars. Ini adalah tokoh yang menentang atau menghalangi perjuangan dari peran lain. Biasanya peran Mars juga berkeinginan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh peran lain. Peran Mars ini juga dikenal sebagai sebutan antagonis.
Yang ketiga adalah peran Sun, yaitu tokoh atau apapun yang menjadi sasaran dari perjuangan lain dan juga yang diinginkan oleh Mars. Yang keempat adalah peran Earth. Peran Earth adalah tokoh atau apapun yang menerima hasil perjuangan lain atau Mars. Selanjutnya adalah peran Scale. Peran Scale ada peran yang menghakimi, memutuskan, menengahi, atau menyelesaikan konflik dan permasalahan yang terjadi dalam drama. Selanjutnya, kategori yang terakhir adalah peran Moon. Peran Moon adalah peran yang bertugas sebagai penolong, entah sebagai penolong Lion atau juga ada Moon yang membantu Mars. Kondisinya sebagai penolong ini mengakibatkan banyak variasi peran. Nah, itulah beberapa kategori peran yang dirumuskan oleh Robert Scholes dan Elam. Karakter diciptakan penulis drama untuk diwujudkan oleh pemain atau aktor. Dalam prosesnya, pemain atau aktor harus menafsirkan, membandingkan, dan menyimpulkan watak tokoh yang akan diperankan. Proses ini harus dilakukan oleh pemain atau aktor agar memberikan penampilan yang sesuai dengan tokoh yang diperankan. Yang selanjutnya adalah motif, konflik, peristiwa, dan alur. Suatu tindakan, perbuatan, atau laku tidak mungkin dilakukan begitu saja dan tiba-tiba oleh para tokoh. Harus ada alasan tentang mengapa laku tersebut dilakukan oleh tokoh. Alasan tentang mengapa suatu laku atau juga di peristiwa terjadi dapat disebutkan dengan istilah motif. Menurut Umarjati, motif dapat muncul dari berbagai sumber, antara lain 1. Kecenderungan dasar atau basic instinct yang dimiliki manusia. Misalnya, kecenderungan untuk dikenal, untuk memperoleh suatu pengalaman, dan untuk pemuasan libido tertentu. Yang kedua adalah situasi yang melingkupi manusia, yaitu keadaan fisik dan keadaan sosial. Selanjutnya ada interaksi sosial, yaitu rangsangan yang ditimbulkan karena hubungan sesama manusia. Dan yang keempat, watak manusia itu sendiri, sifat-sifat intelektualnya, emosionalnya, persepsi dan resepsinya, dan ekspresif serta sosial kultural. Yang selanjutnya adalah konflik. Permasalahan drama haruslah dicari pada peristiwa yang dominan yang menjadi penyebab munculnya konflik. Peristiwa atau kelompok peristiwa yang mendominasi peristiwa lain yang menyebabkan muncul konflik dalam drama merupakan inti permasalahan drama yang hendak diketengahkan pengarang. Yang selanjutnya adalah peristiwa. Konflik muncul karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas panggung. Peristiwa yang dominan terjadi dan paling sering memunculkan konflik merupakan inti dari permasalahan drama yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan yang terakhir adalah alur. Hubungan antara satu peristiwa atau sekelompok peristiwa dengan peristiwa yang lain disebut alur. Alur sendiri memiliki karakteristik yang dikategorikan menjadi alur konvensional dan alur non-konvensional. Perbedaannya terdapat pada penyajian alur oleh pengarang. Pada alur konvensional, peristiwa dimunculkan terlebih dahulu yang menyebabkan peristiwa lain hadir sesudahnya. Sedangkan alur non-konvensional adalah alur yang dibentuk berdasarkan rangkaian peristiwa yang tidak berdasarkan runtutan, meskipun ada keteraturan di dalamnya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai latar dan ruang. Abrams menyatakan bahwa latar karya cerita atau karya drama merupakan tempat dan waktu kejadian. Nah, dalam drama, jika permasalahan sudah diketahui melalui alur dan penokohan, maka latar dan ruang akan memperjelas suasana, tempat, dan waktu peristiwa tersebut terjadi. Latar drama dengan latar karya sastra lain seperti novel dan cerpen memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan novel dan cerpen memiliki bentuk naratif, yang mana memungkinkan pemaparan latar dalam cerita lebih leluasa jika dibandingkan drama yang berbentuk dialog. Unsur ruang menyangkut pada tempat dan suasana. Nah, ketika membahas ruang akan sulit jika kita tidak menghubungkannya dengan persoalan pementasan. Nah, dalam menampilkan ruang terdapat dua teknik. Teknik yang pertama yakni taikoskopi. Contohnya itu menempatkan suatu kejadian tempat seorang tokoh
melihat keluar melalui jendela misalnya, atau dari tempat lain seperti balkon. Nah, itu contoh dari teknik taikoskopi. Yang kedua, yakni melalui perbuatan atau laku para tokoh. Contohnya itu, seorang pelaku yang berjalan membungkuk-bungkuk akan mengundang imajinasi bahwa ruang yang tercipta pada peristiwa itu adalah lorong yang sempit dan rendah atau ruang lain yang serupa dengan hal itu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggarapan bahasa. Penggarapan bahasa sering dilakukan khususnya oleh para pengarang atau para penulis, karena memang tugas mereka sangat erat kaitannya dengan penggarapan bahasa ini. Penggarapan bahasa ini sering disebut juga sebagai style atau stile. Stile adalah cara pengucapan bahasa di dalam sebuah prosa atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Gaya bahasa dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama penegasan, ada metafora, personifikasi, asosiasi, paralel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada gaya bahasa pertentangan, ada ironi, sarkas, sinis. Yang ketiga ada perbandingan, yakni pleonasme, repetisi, klimaks, dan retoris. Yang terakhir ada gaya bahasa sindiran, yaitu ada paradoks, antitesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang tema dan amanat. Tema adalah motif pengikat dari keseluruhan cerita yang biasanya tidak serta-merta ditunjukkan. Dan amanat adalah opini, kecenderungan, dan visi pengarang terhadap tema yang dikemukakannya. Tema dan amanat dapat dirumuskan dari berbagai peristiwa, penokohan, dan latar yang terdapat di dalam sebuah cerita. Meskipun begitu, tema dan amanat bukanlah fokus utama dari sebuah drama, karena drama dibuat untuk memperluas wawasan kemanusiaan, memperhalus budi pekerti, menjadi awas terhadap dilema kehidupan manusia, membuat pembaca menjadi toleran dan bersimpati akan permasalahan-permasalahan kemanusiaan, dan lain sebagainya. Terima kasih, kami kira itu saja pada pertemuan kali ini. Teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan list pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.